Hai rekan dan sobat marketer semua, kembali lagi berjumpa di sesi 10 Minutes Industry Update Marketers TV. Perkenalkan, saya Ferdi Setiawan, Industry Head of Healthcare, Pharmaceutical dan juga Communication dari Marketplace Inc. Dalam 10 menit ke depan, saya akan menyampaikan 5 update berita terkini terkait industri healthcare, pharmaceutical, dan juga communication dalam 1 minggu terakhir ini. Kita masuk ke update pertama yang datang dari sektor telekomunikasi di Indonesia. Telkomsel suntikan dana 4,4 triliun rupiah ke Gojek. PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel kembali menanamkan investasi di Gojek yang nilainya mencapai 300 juta US dollar atau setara dengan 4,4 triliun rupiah. Co-CEO Gojek Group, Bapak Andre Sulistyo, mengatakan kerjasama kedua perusahaan tersebut melalui investasi ini akan mendukung percepatan transformasi digital Indonesia. Sedangkan dari sisi Telkomsel, Direktur Utama Telkomsel, Bapak Setianto Hantoro, mengatakan aksi korporasi ini merupakan bagian dari strategi Telkomsel dalam memperkuat trifecta bisnis digital perusahaan. Kerjasama ini sendiri, apabila kita lihat lebih lanjut, merupakan lanjutan dari sinergi yang sudah terbentuk sebelumnya, di mana pada November 2020 lalu, Telkomsel telah berinvestasi di Gojek sebesar 150 juta US dollar atau setara dengan 2,17 triliun rupiah. Kerjasama tersebut telah menghasilkan beberapa inisiatif, antara lain, satu, integrasi layanan Telkomsel MyEdge dengan GoBiz. Kedua, pemanfaatan aplikasi DigiPos Aja yang memfasilitasi UMKM Gojek untuk menjadi mitra reseller dari Telkomsel. Ketiga, penyediaan paket swadaya yang merupakan paket data khusus bagi mitra pengemudi Gojek. Keempat, penambahan 20.000 mitra outlet atau reseller Telkomsel di layanan GoShop. Dan yang terakhir, kolaborasi co-marketing layanan games melalui Telkomsel Dunia Games dan juga GoPay. Kita masuk ke update kedua yang datang dari sektor healthcare di Indonesia. Erick Thohir lakukan pergantian direksi Kimia Farma Diagnostika. Kementerian Badan Usaha milik negara melakukan pergantian direksi Kimia Farma Diagnostika. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut sekaligus respons yang serius dan juga profesional atas kejadian penyelewengan daur ulang alat rapid test antigen di Bandara Kuala Namu, Medan beberapa waktu lalu. Menteri BUMN Bapak Erick Thohir mengatakan ada kelemahan sistematis yang membuat kasus ini dapat terjadi dan berdampak luas bagi kepercayaan masyarakat. Menurutnya, sebagai perusahaan layanan kesehatan, kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Erick menekankan langkah ini juga bukan untuk menghukum, namun melainkan untuk menegakkan dan memastikan bahwa seluruh BUMN punya komitmen untuk melayani, melindungi, dan juga bekerja untuk kepentingan masyarakat. Kita masuk ke update ketiga yang datang dari sektor farmasi di Indonesia. Indofarma akhirnya cetak laba 1,8 miliar di kuartal 1 2021. PT Indofarma Tbk berhasil mencatatkan laba yang dapat diatribusikan kepada entitas induk atau laba bersih senilai 1,82 miliar rupiah pada kuartal pertama tahun 2021. Laba bersih ini meningkat dari periode yang sama di tahun lalu, di mana perseroan mengalami kerugian bersih hingga mencapai 21,43 miliar rupiah. Laba emiten pelat merah ini disokong oleh meroketnya penjualan triwulan pertama yang mencapai 373,2 miliar rupiah dan tumbuh sebesar 152% secara tahunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang hanya mencapai 148,16 miliar rupiah. Apabila kita telisik lebih lanjut, penjualan perusahaan masih didorong oleh penjualan di pasar domestik, yakni obat etikal yang mencapai nilai 191,87 miliar rupiah. Kedua, OTC yang mencapai 2,66 miliar rupiah. Yang ketiga, alat kesehatan, diagnostik, dan lainnya yang mencapai nilai 175,48 miliar rupiah. Aset perusahaan juga mengalami peningkatan sebesar
32% dari kuartal sebelumnya, naik menjadi 1,82 triliun rupiah dari posisi akhir Desember 2020 lalu yang masih bertengger di angka 1,71 triliun rupiah. Kita masuk ke update keempat yang kembali datang dari sektor farmasi di Indonesia. Klaim obat Molnupiravir bisa sembuhkan COVID-19. Media sosial dihebohkan dengan penemuan obat antiviral Molnupiravir yang disebut ampuh untuk menyembuhkan infeksi virus SARS-CoV-19. Sebelumnya, Molnupiravir atau obat antivirus EIDD 2801 telah diteliti oleh Georgia State University pada tahun 2020 lalu dan disebut ampuh melawan virus influenza. Saat ini, Molnupiravir sedang diteliti oleh perusahaan farmasi bioteknologi Merck dan Co. bersama dengan Ridgeback Biotherapeutics LP dan baru saja menyelesaikan uji klinis tahap 2 dalam pengujian untuk menyembuhkan COVID-19. Berikut beberapa fakta tentang Molnupiravir yang berhasil dihimpun hingga saat ini. Yang pertama, Molnupiravir sudah lolos uji klinis fase kedua, di mana sebagian besar partisipan yang telah diuji dan juga mengkonsumsi obat tersebut menunjukkan penurunan jumlah virus di dalam tubuh. Yang kedua, 4 orang dilaporkan mengalami efek samping dari hasil uji klinis tersebut, namun dilaporkan bahwa hal tersebut bukan merupakan efek samping yang disebabkan oleh obat. Ketiga, Molnupiravir ini sendiri juga telah diujikan kepada hewan dengan dosis yang lebih tinggi dan terbukti tidak menyebabkan perubahan kromosom atau gen dan tidak bersifat merusak genetik dalam sel. Kita masuk ke update terakhir yang masih kembali datang dari sektor farmasi. Vaksin Sinovac 98% ampuh mencegah kematian COVID, papar Menkes. Vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Sinovac Biotech dinilai terbukti efektif melindungi penerimanya berdasarkan penelitian terhadap tenaga kesehatan Indonesia yang telah mendapatkan suntikan vaksin dalam waktu gelombang yang pertama. Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa vaksin terbukti melindungi 98% tenaga kesehatan dari kematian dan juga 96% dari kondisi berat hingga dirawat di rumah sakit setelah 7 hari. Penemuan ini juga didukung oleh data dari Brazil yang mengungkapkan vaksin CoronaVac ini lebih efektif dibandingkan ketika tahap pengujian yang hasil kemanjurannya pada uji klinis lalu dilaporkan hanya sedikit di atas 50%. Hal ini juga didukung oleh seorang ahli vaksinasi dari University of Auckland, Ibu Helen Petosis Harris, yang menyampaikan bahwa kemampuan vaksin untuk mengendalikan penyakit bisa lebih tinggi di dunia nyata dibandingkan jika diukur secara klinis pada saat uji coba. Demikian 5 update industri healthcare, pharmaceutical, dan juga communication dalam 1 minggu terakhir. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen channel Marketers TV agar tidak ketinggalan berita terbaru terkait marketing dan juga bisnis Indonesia. Saya Ferry Setiawan beserta seluruh kru yang bertugas telah menerapkan protokol kesehatan. Kami bersama-sama undur diri. Stay safe, stay healthy, dan juga stay positive.